Ki Demung Pelakaran Aros Baya itu adalah leluhur dari raja-raja Madura Barat yang pasaran itu ada di desa Pelakaran, kecamatan Aros Baya. Beliau adalah putra dari Haryo Pojo dengan Nyi Ageng Budo, yang pada saat itu Madura Barat secara keseluruhan belum berislam. Kami telah mengunjungi 5 situs di wilayah Aros Baya pada Desember 2020, setahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu saya maksud, dengan beberapa para peminat sejarah, para mudawan-mudawan Bangkalan yang ingin sekali sejarah Madura Barat atau sejarah kerajaan Madura Barat Bangkalan ini dikenal secara luas. Situs kedua yang kami kunjungi adalah Makam Agung yang terletak di desa Makam Agung, kecamatan Aros Baya. Di situs Makam Agung ini ada 3 tokoh terkenal yang dikebumikan, antara lain Pangeran Pragalbo, putra kelima dari Ki Demung Pelakaran, kemudian Raden Pratanu atau Panembahan Lemah Dhuwur, raja pertama di kerajaan Aros Baya, dan yang di tengah itu adalah Raden Koro atau Pangeran Tengah yang merupakan cikal bakal dari dinasti Cakraningrat. Jadi 3 tokoh ini dimulai dari Pangeran Pragalbo, oleh orang secara umum disebut Pangeran Eslam Om, karena saat itu Islam di kerajaan Madura Barat dalam artian masih belum menyebar dengan baik, sehingga Pangeran Pragalbo setelah wafat diislamkan oleh putranya Raden Pratanu atau Panembahan Lemah Dhuwur dengan membaca 2 kalimat syahadat. Itu yang dapat kami sampaikan. Situs ketiga yang kami kunjungi adalah pasarian dari Patih Empu Bageno, yang merupakan patih kerajaan Aros Baya masa pemerintahan Raden Pratanu Panembahan Lemah Dhuwur. Beliau merupakan patih bagian lapangan atau patih Jawi, sedangkan patih bagian kerumah tanggaan itu Raden Prakoso atau Pangeran Ularan, adik dari Raden Pratanu. Ada hal-hal yang istimewa pada Patih Empu Bageno, artinya beliau diutus oleh Raden Pratanu Panembahan Lemah Dhuwur untuk belajar Islam ke Jawa Tengah, yaitu kepada Kanjeng Sunan Kudus Raden Ja'far Shodiq. Sepulangnya dari sana, beliau mengislamkan Raden Pratanu selaku Raja Keraton Aros Baya. Selanjutnya kami melanjutkan perjalanan dan bersiarah ke seorang tokoh ulama yang pada saatnya beliau merupakan satu-satunya ulama pendakwah yang berasal dari Maroko, yaitu Maulana Syarif Abdurrahman Al-Husaini.
Tapi karena beliau setelah menjadi menantu dari Raden Pratan Panembahan Mahmur, beliau terkenal disebut sebagai Pangeran Nusantara. Terakhir situs kunjungan kami menuju Asta Air Mata Rosbaya. Di situ dikebumikan permaisuri dari Raden Prasena Pangeran Cakranegara I dengan gelar Kanjeng Ratu Saripati Ambami, yang merupakan generasi ke-6 dari Kanjeng Sunan Giri di Gresik. Beliau seorang permaisuri yang adil dan bijaksana, dalam pengertian beliaulah yang mengasuh putra-putrinya yang berjumlah 10 orang dari putra Pangeran Cakranegara I dengan yang dari hilir juga, karena Raden Prasena atau Pangeran Cakranegara I banyak mengemban tugas-tugas dari Sultan Agung di Keraton Mataram.